Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ini konten agak panjang ya, mohon disimak bagi yang merasa ini penting. Jazakallahu wa iyyakum min ahlil khair wa sa'ada fid dini wa dunya wal akhirah. Wa sahalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sa'iril alam khususatan fi Palestina wa ghairiha. Amin Allahumma amin. Terkadang ketika kita menyampaikan sesuatu lalu dibantah oleh orang, lalu kita menjawab, tapi orang itu masih membantah lagi, ada kalanya memang hanya perlu didiamkan, tidak perlu dijawab. Artinya tidak mesti berbantah-bantahan terlalu lama. Jadi ada kalanya titik-titik tertentu kita cukup diam. Kapan itu terjadi? Ketika lawan yang membantah kita itu sudah tidak mengerti letak persoalannya. Artinya kita berhusnudzon, Anda membantah lagi karena tidak memahami persoalannya. Seandainya Anda memahami, Anda akan sepakat dengan saya. Kira-kira begitu ya. Nanti saya bacakan histori dari kenyataan ini. Pernah terjadi di antara ulama-ulama kelas top ya. Bahkan kalau di fikih itu jajaran nomor satunya. Jajaran ulama mujtahid mutlak mustaqil yang sudah punya madhab sendiri. Perlu diketahui kalau Anda baca-baca madhab fikih itu sekarang ada 4. Dulunya bukan 4, ada sekitar 11. Itu dalam kitab At-Tamadhub ada, dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah ada kalau tidak salah begitu ya. Salah satunya adalah Ishaq bin Rawahiyah. Ada Sufyan bin Uyainah, ada Ishaq bin Rawahiyah. Selain yang 4 itu ya, ada 11 pokoknya. Nah, ini ada perdebatan antara Imam Syafi'i dan Ishaq bin Rawahiyah. Saya bacakan dari kitab Tabaqatus Syafi'i Al-Kubra karya Imam Tajuddin As-Subki. Perhatikan ya. Jadi kalau kita dalam Syafi'i yaitu mengenal nama As-Subki itu ada 2. Ada As-Subki Al-Kabir, namanya Taqiyuddin As-Subki, ini bapaknya. Ada As-Subki As-Shaghir, namanya Tajuddin As-Subki, tetapi sepertinya anaknya lebih unggul ya, kitab-kitabnya lebih masyhur. Salah satunya yang populer sekali, yang melegenda sekali yaitu Jam'ul Jawami. Sementara karya ayahnya juga banyak ya. Seperti ini juga terjadi misalnya Romli ya. Kalau kita menyebut Ar-Romli, ada kitab Fatawa Ar-Romli itu karya bapaknya. Namanya kalau tidak salah itu Syihabuddin Ar-Romli. Dalam Arab itu kalau namanya Ahmad maka biasanya diberi gelar Syihabuddin. Jadi nama aslinya Ahmad maka disebut Syihabuddin. Anaknya nama aslinya Muhammad maka diberi gelar Syamsuddin. Nah, ini juga sama-sama top ini. Jadi Syihabuddin Ar-Romli, Syamsuddin Ar-Romli. Bahkan Syihabuddin Ar-Romli ini konsentrasi membantah Ibnu Taimiyah dan juga muridnya yaitu Ibnu Qayyim. Nah, begitu ya. Jadi kalau misalnya Ibnu Hajar ada yang Syamsuddin berarti yang Muhammad. Misalnya yang Muhammad yang Al-Haythami, Ibnu Hajar Al-Haythami itu Muhammad ya. Maka Syamsuddin. Begitu juga misalnya namanya Ahmad maka disebutnya misalnya Al-Asqalani kalau tidak salah ya, itu disebutnya Syihabuddin karena namanya Ahmad. Ya, kalau dalam As-Subki itu kalau bapaknya itu Taqiyuddin As-Subki, kalau anaknya Tajuddin As-Subki. Jadi enggak ke masalah dia namanya Ahmad atau Muhammad tapi gelar tertentu ya. Saya bacakan dulu bismillahirrahmanirrahim. Akhbarona, menceritakan kepada kami. Jadi ini langsung riwayat yang diterima langsung oleh Tajuddin As-Subki. Siapa itu? Al-Muhaddis Abu Zakaria Yahya bin Yusuf bin Abi Muhammad Al-Maqdisi Al-Ma'ruf bi Ibni As-Sayrafi. Qira'atan alaihi wa ana asma'u. Jadi kalau ada seseorang, kalau muhaddis biasanya mengatakan akhbarona qira'atan alaihi, itu formatnya begini. Itu namanya al-arduh kalau tidak salah ya. Jadi ada metode transformasi hadis itu asima. Seseorang menerima hadis itu bisima, berarti itu gurunya yang membacakan. Maka biasanya kita cuma bilang haddatsana. Tidak dijelaskan qiraatan alaihi, tidak ada. Kenapa? Karena itu sudah masyhur, berarti gurunya membacakan kepada dia. Haddatsana fulan. Berarti dia mendengarkan fulan yang baca. Tapi kalau haddatsana ada catatannya qiraatan alaihi, bukan gurunya yang baca, tapi orang lain. Jadi ada sekelompok orang ya. Lalu ada satu orang yang membaca. Qira'atan alaihi itu maksudnya hadis itu dibaca di hadapan si guru ini ya, di hadapan si Abu Zakaria ini. Jadi ada muridnya Abu Zakaria ini atau Ibnu As-Sayrafi ini membaca hadis itu
Dan kebetulan di situ juga ada Tajuddin As-Subki, atau bisa jadi Tajuddin As-Subki yang membacakan langsung. Jadi nggak ada bedanya mau yang baca itu dia sendiri atau muridnya. Karena hadis ini mau dijalurkan kepada gurunya, maka bilangnya haddasana qiraatan alaihi. Jadi walaupun yang membaca kita atau yang membaca itu adalah kawan kita, karena sudah ditashih oleh gurunya, maka itu dianggap hadis ini berasal dari gurunya. Itu begitu Pak ya. Cuma caranya adalah kita yang baca. Kalau gurunya yang baca, baik dia baca kitab atau dia baca hafalannya, maka kita cuma bilang akhbarona, tidak ditakyid ya. Itu simak namanya. Kita mendengar dia bicara. Ini kan kita tidak mendengar guru kita bicara, tapi kita mendengar kawan kita atau kita perdengarkan hadis kita kepada guru kita dan dia sepakat, maka berarti tetap kita anggap saya dengar dari guru saya, tapi metodenya adalah qiraatan alaihi. Nah gitu ya. Qiraatan alaihi itu, alaihinya itu kepada gurunya. Artinya gurunya nggak bersuara, kita yang baca atau kawan kita, begitu ya. Berarti di sini adalah kita asumsikan entah As-Subki atau entah temannya yang membacakan itu dibacakan kepada Abu Zakaria. Isinya adalah qala, berkata, akhbarona Abdul Wahab bin Rawaj ya, dan seterusnya sampai ijazatan ya, dan seterusnya sampai ke bawah itu. Apa sih ini yang mau diceritakan? Akhbarona Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan, terus ke bawah ya, sampai kepada haddasana Zakaria As-Saji, haddasani ya. Jadi Zakaria As-Saji itu berkata, haddasani, telah menceritakan kepada saya jama'atun min ashabina, banyak sekali kawan-kawan saya atau kawan-kawan kami, anna Ishaq, bahwasanya Ishaq bin Rawahiyah nadhara Syafi'iyah, mendebat Imam Syafi'i ya. Ishaq itu mendebat, jadi nadhara huwa itu kepada Imam Syafi'i, wa Ahmadu bin Hambal hadirun, sementara atau itu waw haliyah ya, dalam keadaan di situ ada Ahmad bin Hambal. Jadi ini ulama-ulama top Pak. Jadi Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Ishaq bin Rawahiyah, ini ulama-ulama mujtahid kelas atas yang sezaman ya. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Ishaq bin Rawahiyah, Imam Sufyan bin Uyainah ya, dan seterusnya ya. Jadi ini ceritanya adalah kawan-kawan kami menceritakan ya. Jadi kawan-kawan dari Zakaria As-Saji itu menceritakan bahwa suatu ketika Ishaq bin Rawahiyah ini mendebat Imam Syafi'i dan di situ ada Imam Ahmad, begitu bahasanya ya. Apa itu yang didebat? Fi juludil maytati ya, tentang hukumnya kulit bangkai ya. Idza dubirat, ketika disamak. Artinya kalau kita menyamak kulit bangkai, apakah bisa suci gitu ya? Nah, pertanyaannya itu kira-kira ya. Ada bangkai, ada kambing yang mati tidak disembelih, bangkai namanya kan. Terus apakah kulitnya itu bisa suci kalau disamak? Kita tidak bicara masalah samak ya, itu fikih ya. Artinya dicuci khusus ya. Kalau Syafi'i dibawah tohuruha. Ya kata Imam Syafi'i, ya mensamak itu mensamak kulit bangkai itu ya cara pensuciannya, atau dengan disamak dia suci. Faqala Ishaq, maka Imam Ishaq membantah ya, atau bertanya, "Mad dalilu?" Apa dalilnya? Qala Syafi'i, Imam Syafi'i menjawab, perhatikan ini hadisnya, hadis Zuhri. Ada hadis dari Imam Zuhri an Ubaidillah, dari Ubaidillah ya bin Abdillah, ya Ubaidillah bin Abdillah, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu juga Abdullah namanya ya. An Maimunah, dari Maimunah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marrah, pada suatu hari ya, melintas atau melewati bisatin mayyitatin, dengan domba yang mati. Ya, kira-kira begitu ya. Faqala, maka Nabi bersabda, hal lan tafa'tum bijildiha, ada apa kalian tidak memanfaatkan kulitnya? Nah, kira-kira begitu ya. Tidakkah kalian memanfaatkan kulitnya? Nah, itu bukan pertanyaan sebetulnya, yaitu kebolehan dari Nabi. Sehingga dalam madzhab Syafi'i ini disimpulkan bahwasanya bangkai itu kulitnya masih bisa dimanfaatkan, artinya bisa disucikan. Nah, kira-kira begitu ya. Ini memang diperdebatkan ya, ikhtilaf antar ulama. Kalau mazhab Ahmad itu ada yang berpendapat tidak bisa suci dan mazhab sebagainya ya, tapi bukan itu yang kita bicarakan ya. Kemudian perhatikan, faqala Ishaq, maka Ishaq berkata, perhatikan ya, ini agak, menurut saya agak rumit susunannya ya. Hadisu Ibni Ukaim kataba ilaina Rasulullah qabla mautihi bi syahrin la tantafi'u minal mayyitati bi ihabin wala asabin asbahu
ayyakuna nasikhon li hadisi Maimunata li'annahu qabla mautihi bi syahrin. Jadi tarkibnya begini. Ishaq berkata, hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Ukaim, di mana Ibnu Ukaim itu berkata telah menulis kepada kami, begitu ya. Jadi hadis Ibnu Ukaim yang berisi kata ilaina telah menulis kepada kami, berkirim surat maksudnya ya. Rasulullah SAW qabla mautihi bi syahrin, sekitar sebulan sebelum wafat. Apa isi suratnya? La tantafi'u minal maitati bi ihabin wala asabin. Jangan sekali-kali kalian mengambil manfaat. Jadi ini kan bertentangan dengan tadi kan. Mengambil manfaat dari bangkai. Kulitnya, ihab itu kulit ya. Wala asobin, dan juga janganlah mengambil manfaat dari tulang ya kalau dimanainya, atau mungkin urat atau apalah gitu ya. Asbahu, hadis ini lebih mendekati. Ya, jadi bahasa asbahu itu lebih cocok atau lebih layak ayyakuna nasikhon, untuk menjadi nasikh, menganulir li hadisi Maimunah, kepada hadisnya Maimunah, hadisnya Syafi'i tadi ya. Li'annahu qabla mautihi bi syahrin, karena hadis yang tulisan ini ya, surat Rasul ini ya sekitar sebulan sebelum wafat. Nah, begitu ya. Kemudian faqala Syafi'i, maka Imam Syafi'i berkata, hadza kitabun. Nah, ini ya. Wa dzaka simaun. Nah, perhatikan Imam Syafi'i itu menjawabnya simpel. Itu tulisan. Hadis yang Anda baca itu adalah versi tulisan. Hadis yang saya bacakan adalah versi pendengaran. Jadi kamu bawakan yang versi tulisan, saya bawakan yang versi pendengaran. Ini oleh Imam Ishaq ini dianggap seolah-olah pendengaran lebih kuat daripada tulisan, atau seolah-olah kalau tulisan tidak dipakai. Seolah-olah Imam Syafi'i itu ketika mengatakan, itu kan tulisan, ini pendengaran kok. Artinya seolah-olah, kalau tulisan nggak dipakai, yang dipakai pendengaran. Itu. Apa buktinya bahwa Imam Ishaq itu tidak menangkap poinnya Imam Syafi'i? Imam Ishaq masih membantah. Qala Ishaq, maka berkata Imam Ishaq, innan nabiyya kataba ila Kisra wa Qaisar. Nabi itu pernah berkirim surat kepada Kisra. Kisra itu kaisar Persia ya. Raja Persia, Kisra ya. Wa Qaisar, Qaisar itu kaisar, ini kaisar Heraklius ya, kaisar Rum kalau tidak salah, Romawi ya. Wa kana hujjatan alaihim indallah, dan itu berlaku sebagai hujjah. Artinya seolah-olah Imam Syafi'i ini menafikan kehujahan tulisan gitu. Jadi ketika tadi menjelaskan itu kan tulisan, ini ucapan. Terus karena ngerasa sepertinya menolak kehujahan tulisan, maka Imam Ishaq memberi hujah bahwa tulisan juga dipakai. Kenapa Anda tolak? Kira-kira begitu ya. Di situ maka dianggap oleh Imam Syafi'i ini berarti sudah tidak paham maksudnya. Maka kemudian fasa kata Syafi'i, Imam Syafi'i diam setelah itu ya. Falamma sami'a dzalika Ahmadu, ketika Imam Ahmad mendengarkan hal itu, falamma, maka tatkala sami'ah mendengar dzalika kepada hal itu, Ahmadu, Imam Ahmad, dzahaba ila hadis Ibnu Ukaim, maka Imam Ahmad mengambil pendapat hadis berdasar hadis Ibnu Ukaim tadi, berarti ikut seperti Ishaq bin Rohiyah. Berarti makanya saya bilang dalam mazhab Imam Ahmad itu yang masyhur adalah memang bangkai itu tidak bisa suci kulitnya walaupun disamak. Wa aftabihi. Kemudian Imam Ahmad berfatwa dengan pendapat itu ya. Tetapi yang agak lucu di sini waraja Ishaq, tetapi Imam Ishaq justru rujuk. Waraja dan kembali. Jadi kalau ulama rujuk itu berarti dia menganulir pendapat yang sebelumnya dengan pendapat yang baru. Waraja dan kembali atau menganulir Ishaq, Imam Ishaq. Kembalinya kemana? Ila hadis Syafi'i, kepada hadisnya Imam Syafi'i. Fa'afta bihadisi Maimunah. Kemudian Imam Ishaq itu justru berfatwa atau meresmikan pendapatnya itu bersandarkan kepada hadisnya Maimunah. Berarti yang tadi itu afala intafa'tum ya. Kenapa tidak kalian manfaatkan kan? Dan jalurnya yang Maimunah banyak ya. Ada yang menjelaskan kalau itu suci, itu salah satu saja yang disitir ya. Kultu. Nah ini menarik. Bagaimana tanggapan Tajuddin As-Subki tentang cerita ini ya. Perhatikan pelan-pelan, nanti kita ketemu kepada memang sebaiknya tidak dijawab atau dijawab dengan diam. Perhatikan kultu, aku berkata. Siapa yang kultu ini? Tajuddin As-Subki yang mengarang kitab ini ya, kitab Tabaqatus Syafi'i ya. Wa hadhil munadaratu hakaha al-Baihaqi wa ghairuhu. Hadis atau cerita ini diceritakan juga ya, menceritakan kepadanya siapa itu al-Baihaqi, Imam Baihaqi, wa ghairuhu, dan selain Imam Baihaqi. Wa qad yadunnu qasirul fahmi. Perhatikan, dan bisa jadi ya,
Ya qad kalau masuk fi'il mudhari kan bisa menjadi sering juga, bisa menjadi jarang ya. Tapi di sini biar pas kita artikan, dan seringkali menyangka ya, qasirul fahmi, orang yang pemahamannya pendek. Artinya ada sumbu pendek, ada otak pendek. Jadi pemahamannya itu pendek, dangkal analisanya, mainnya yang kurang jauh ya. Jadi orang yang mainnya kurang jauh itu akan menyangka, apa sangkanya? Anna Syafi'iyah, bahwasanya Imam Syafi'i ingqata'ah. Ingqata'ah itu terputus ya, artinya kalah. Jadi kalau qata'ah putus, kalau ingqata'ah diputuskan, terputus atau lewat lah ya, kalah ya. Fiha, di dalam perdebatan itu, ma Ishaq, bersama Imam Ishaq. Artinya Ishaq yang menang, Imam Syafi'i kalah. Walaisal amru kadzalika, dan tidaklah masalahnya atau persoalannya atau keadaannya kadzalika adalah seperti itu. Jadi enggak gitu, bro, gitu ya. Mungkin orang-orang yang pendek pemahamannya akan mengatakan, wah Imam Syafi'i diam, kalah berarti. Padahal enggak gitu. Nah, gitu ya. Ya kamu boleh lah, misalnya Bung Ngeyel itu kan yang menjelaskan pengikut mazhab Syafi'i, wajarlah membela. Ya wallahu alam, kita tidak bicara itu. Ini saya baca kitab saja. Wa yakfihi ma'akusuri fahmihi, dan sebetulnya cukup bagi orang yang pendek pemahamannya itu, dalam keadaan pemahamannya pendek itu, apa yang cukup? Ayat ta'amala, untuk mereka-reka atau ya ngangen-ngangen lah ya, atau mikir-mikir sedikit lah ya. Sebetulnya orang-orang yang pendek pemahamannya itu cukup lah, dia mungkin pemahamannya pendek itu masih bisa menjangkau lah ya, untuk menerka-nerka ruju'a Ishaq ila qauli Syafi'i. Sebetulnya kalau misalnya dia walaupun sedangkal-dangkalnya lah, cukuplah dia perhatikan satu hal. Apa itu? Yaitu ternyata Imam Ishaq yang ikut Imam Syafi'i. Dia rujuk dari pendapatnya dan kembali kepada pendapatnya Imam Syafi'i. Ya. Falau kanat hujjatun qad nahadat ala Syafi'i. Perhatikan. Maka seandainya ada hujjatun hujjah qad nahadat. Nahadat itu bangkit atau tegak ala Syafi'i, atas Syafi'i. Jadi ala, kalau hujjatun ala itu al hujjatu qaimatun atau nahidatun alaika. Hujjah telah tegak kepada kamu ya. Itu berarti kamu kalah. Kalau al hujjatu qaimatun laka, hujjah telah tegak bagimu, berarti kamu menang. Nah, seandainya di sini diasumsikan al hujjatu nahadat ya, telah tegak ala Syafi'i, atas Imam Syafi'i, lima roja'a ilaihi atau lama roja'a ilaihi. Ya kalau lima, oh enggak ya, kalau 5 itu kalau pertanyaan mesti hilang alifnya menjadi 5 ya. Tapi karena ini ada alifnya berarti lama, maka mesti tidak mungkin rojaah kembali Imam Ishaq itu ilahi kepada Imam Syafi'i. Gitu ya. Jadi sebetulnya orang sependek-pendek paham pun kalau membaca perdebatan itu, dia menyimpulkan Imam Syafi'i kalah, ya setidaknya dia pikir satu hal saja. Seandainya yang kalah itu Imam Syafi'i, ada apa Imam Ishaq malah ikut Imam Syafi'i? Ini logika sederhana ya. Jadi ulama kalau berkomunikasi itu cari bahasa yang paling simpel dulu ya. Artinya kamu bolehlah qasirul fahmi, bolehlah pendek, otaknya pendek, analisanya pendek, bolehlah. Tapi jangan begitu jangkanya. Setidaknya perhatikan satu hal. Kalau kamu anggap Imam Syafi'i kalah, ngapain Imam Ishaq malah ikut Imam Syafi'i? Mana ada dalam perdebatan yang kalah yang menang ikut yang kalah. Kalau Imam Syafi'i kalah berarti Imam Ishaq menang. Kenyataannya Imam Ishaq ikut Imam Syafi'i. Kebiasaannya itu atau warasnya gitu dalam perdebatan itu, yang menang diikuti yang kalah. Di sini faktanya Imam Syafi'i diikuti oleh Imam Ishaq. Berarti jelas Imam Ishaq itu kalah, Imam Syafi'i menang, begitu ya. Summa tahqiqu hadza, kemudian pendetailan atau pengungkapan kebenaran atau telisik. Tahqiq itu menelisik ya, mengungkap kebenaran dari hal ini. Anna tirado Ishaq, bahwasanya bantahan dari Imam Ishaq itu fasidul wad'i, keliru posisi ya, atau missing link atau misleading lah bahasanya, atau apa bahasanya ya, nggak pas gitu ya. Fasidul wad'i itu keliru rangkaiannya atau nggak nyambung lah bahasa kasarnya begitu ya. La yuqabalu biwairi sukuti, di mana tidak layak untuk ditanggapi kecuali memang dengan diam. Jadi itu ya. Jadi kalau sudah tidak nyambung bantahannya, seperti yang saya bilang tadi penjelasannya itu, ketika kita bilang Imam Syafi'i bilang dzaka kitabun wa hadza qaulun, atau dzaka qaulun wa hadza kitabun, itu maksudnya bukan mengunggulkan tulisan, mengunggulkan bacaan atas tulisan, atau bukan berarti menafikan kehujahan tulisan. Sehingga tidak perlu Anda bantah, ada kok tulisan menjadi hujah. Saya nggak bilang tulisan nggak jadi hujah.
Ada maksud lain di situ, tapi Anda tidak nangkap. Anda sehingga menangkapnya ini seolah-olah saya menafikan kehujahan atau menafikan status surat Nabi sebagai hujah, sehingga Anda bawa kasus atau peristiwa surat Nabi pernah menjadi hujah. Itu tidak nyambung, makanya Imam Syafi'i diam. Maka kalau sudah masuk fasidul wad'i bahasanya itu keliru, salah analisa, salah terkala bahasanya, salah mendudukkan atau salah judul atau ya salah sambung lah bahasanya ya. Maka itu la yuqabalu biwiri sukut. Ya memang tidak perlu ditanggapi kecuali didiemin saja ya. Bayanuhu, penjelasannya masih dijelaskan di sini. Penjelasannya anna kitab Abdullah bin Ukaim, bahwasanya tulisan yang diterima oleh Abdullah bin Ukaim, di mana beliau menceritakan sebelum 1 bulan wafat, sebulan sebelum wafat Rasulullah memberikan kami tulisan atau sampai kepada kami surat dari Nabi sebelum Nabi wafat sekitar 1 bulan. Apa itu? Kitabun adalah tulisan aradahu simaun, yang menentang kepadanya, kepada tulisan itu simaun, sesuatu yang berupa pendengaran. Walam yatayakkan, dan tidak memastikan secara yakin ya, annahu masbukun ya, atau sesuatu itu tidak meyakinkan bahwa itu masbukun telah diawali bisima dengan pendengaran. Artinya ini satu sumber berupa tulisan saja, tidak bisa dipastikan apakah sebelumnya Rasul pernah menyabdakan itu atau enggak. Pokoknya tiba-tiba tulisan tunggal, single tulisan. Dan ya kemudian ya, itu adalah bertentangan dengan hadis-hadis lain. Aradahu simaun, begitu ya. Jadi tulisan Anda itu bertentangan dengan hadis yang lain, yang mana itu banyak versinya, begitu ya. Kemudian wa innama, hanya saja dzanna dzalika dzannan. Ya, hanya saja Imam Ishaq itu menyangka ya. Jadi hanya prasangka Imam Ishaq saja menyangka bahwa dengan alasan likur bitarikh, dengan alasan dekatnya tarikh sejarahnya ya, artinya dekatnya masanya itu, yaitu karena sebulan sebelum wafat ya. Wa mujarradi hada, dan sampai situ ya. Jadi wa innama dzanna dzalika dzannan likur bitarikh. Jadi Imam Ishaq itu menyangka itu sebagai nasah ya, hanya karena jaraknya sangat dekat. Tapi tidak ada pendamping yang lain. Sementara itu bertentangan dengan hadis-hadis yang simak yang lain. Wa mujarradu hadza, dan kalau argumentasinya hanya seperti ini ya. Mujarrad itu kan kalau keadaan argumentasinya itu hanya segini, itu mujarrad namanya ya. La yanhatu bin naskhi, maka dia tidak bisa ditegakkan atau tidak bisa menegakkan bin naskhi dengan menganulir. Artinya ini kan asumsi Anda saja itu nasah hanya karena terlalu dekat waktunya. Tidak bisa kalau hanya begitu lalu Anda anggap sebagai nasih. Amma kutubu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini bedanya. Adapun surat-surat, karena Rasul itu banyak berkirim surat ya, kepada Raja Najasa, kepada Raja Romawi, kepada Raja Romawi sama ya, kepada Raja Persia ya. Adapun tulisan-tulisan Nabi ila Kisra wa Qaisar, kepada Raja Kisra itu tadi yang mana itu, yang Persia, kepada Kaisar Romawi, Kaisar Heraklius, bahkan juga kepada Raja Najasa dan sebagainya. Apa di situ? Falam yu'aridha syai'un, maka tidak ada satupun yang menentangnya. Ya. Bahkan adodatha al-qara'in, menguatkan kepadanya itu pertanda-pertanda ya. Artinya dikuatkan oleh indikasi-indikasi. Kemudian ini yang penting juga, wasa'adaha, dan juga mengokohkan atau menguatkan atau membantu kepada mendukung tentang fakta bahwa Nabi menulis surat itu. Apa yang mendukung? At-tawatur, tersebarnya berita secara masif, secara luas ya. Ad-dalu, di mana tawatur itu menunjukkan ya, atau berita yang tersebar itu menunjukkan ya, ala anna hadan nabiyya, bahwasanya Nabi ini Muhammad Rasulullah SAW ja'a bidakwati, memang telah datang Nabi itu bidakwati, dengan mengajak ya, ila ma fi hadzal kitabi, kepada apa-apa yang sama dengan yang ada dalam tulisan itu. Artinya Nabi mengirim surat kepada beberapa raja, isinya adalah mengajak mereka masuk Islam. Sementara fakta bahwa Nabi mengajak kita beragama Islam itu sudah mutawatir.
Artinya apa? Surat itu sesuai dengan fakta yang sudah kita terima bersama-sama. Itu maksudnya dengan sa'adahat tawaturu addalu ala annan nabiyya ja'ah bidda'wati ila ma fi hadal kitab. Artinya, ya jelas tulisan Nabi itu bisa diterima sebagai argumentasi yang kokoh. Kenapa? Karena itu tidak dibantah oleh apapun, kecuali kalau isinya aneh-aneh. Misalnya ngajak raja macam-macam, enggak. Kalau Anda baca tulisannya di situ ngajak kepada Islam, ngajak kepada beriman kepada Allah dan mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Anda boleh cari suratnya, itu ada kan di situ dibaca. Jadi kekuatan dari ini bukan tulisannya saja, tapi isinya. Tidak bertentangan dengan apapun, bahkan bersesuaian dengan fakta yang sudah mutawatir. Apa itu? Ya bahwa Nabi memang mengajak siapapun masuk Islam. Kira-kira begitu. Jadi nggak nyambung gitu. Anda bawakan satu tulisan, berhujah dengan tulisan Nabi yang lain yang sifatnya berbeda. Tulisan yang ini banyak pertentangannya. Sementara tulisan Nabi yang satunya itu tidak bertentangan dengan apapun, bahkan bersepakat dengan hal yang bersifat mutawatir. Ya, walaupun misalnya hadis itu tidak mutawatir, tapi bercocokan dengan tawatur. Di situ hadis Nabi mengatakan Nabi berkirim surat isinya mengajak kepada iman kepada Allah, iman kepada Nabi. Ya itu sudah mutawatir, Pak. Semua orang tahu kalau Nabi mengajak ke situ, ya. Nah, artinya itu satu tambahan informasi saja, atau informasi itu tidak bertentangan dengan fakta kebenaran yang sudah diakui bersama-sama begitu ya. Kemudian sampai di mana itu? Falah, maka menjadi jelas ya, nampak terang menderang bihada dengan ini annas sukuta, bahwasanya sukutnya minas Syafi'i dari Imam Syafi'i, bahwasanya sikap diam dari Imam Syafi'i itu tasjilun ala Ishaq, itu semacam penegasan saja, atau semacam pemberitahuan ya, atau semacam apa bahasanya, ya memberitahukan saja ya. Tasjil itu mendaftarkan ya, tapi ya memberitahukan kepada Ishaq bi anna tiradahu, bahwasanya bantahan atau sangkalan dari Imam Ishaq itu fasidul wad'i, enggak nyambung. Falam yastahiqqa indahu, maka tidak berhaklah Imam Ishaq itu indahu di sisi Imam Syafi'i jawaban kepada mendapatkan jawaban. Artinya ya memang kamu nggak layak dapat jawaban karena kamu nanggapinya keliru. Sama dengan begini, kalau saya analogikan sederhana ya, kita sedang bicara dua kata, mengcompare dua kata. Itu kan bapaknya, ini anaknya. Lalu seolah-olah kita dianggap menafikan bapak. Ya. Seolah-olah karena kita bicara anak, sementara orang itu bicara bapak, lalu kita bilang itu kan bapaknya, ini anaknya. Seolah-olah, ya, artinya itu kan bapaknya, mesti bohong, ini kan anaknya, jujur. Mungkin ditangkapnya begitu, atau itu kan bapaknya jahat, ini anaknya baik. Sehingga diberi cerita oleh orang itu bahwa bapaknya baik, kok ada buktinya. Oh enggak, itu masalahnya. Bukan itu yang saya maksud. Kalau Anda sudah membantah dengan cara itu, saya sudah anggap Anda keluar dari pembahasan dan tidak memahami maksudnya, konteksnya. Diam langsung ya. Mungkin orang-orang cerdas begitu ya. Jadi peka sekali dengan arah pembicaraan orang. Oh ini sudah nggak bisa menjawab. Sudah nggak paham arah dari yang pembicaraan kita. Percuma dilanjutkan. Diam. Mungkin begitu ya. Jadi itu kan tulisan, ini ucapan. Ini pendengaran atau ini ucapan gitu. Simak kan berarti objeknya ucapan ya. Kalau baca objeknya tulisan. Ketika dibantah seolah-olah dianggap oh kalau tulisan namanya nggak bisa dipakai. Nabi pernah ada tulisannya yang jadi hujah kok. Dibenarkan bahwasanya Nabi pernah menulis surat kepada raja-raja itu. Ya bukan masalah tulisan nggak pernah tidak boleh menjadi argumentasi Pak, tapi tulisan Nabi itu bersesuaian dengan hal yang sifatnya mutawatir, diterima semua orang dan tidak bertentangan dengan apapun. Sementara hadis yang Bapak bawakan itu ditentang atau berlawanan dengan hadis yang lain, sehingga kan berbeda keadaannya. Nah, kemudian selanjutnya di sini wahada sya'nul kharij, dan ini adalah sesuatu yang di luar atau urusan eksternal, atau ini sudah di luar ya, anil mabhas, dari pembahasan. Wahada sya'nul khariji anil mabhas, dan ini adalah perkara yang sudah di luar dari pembahasan indal jadalaini, di antara kedua orang yang sedang berdebat itu. Artinya tanggapannya sudah tidak nyambung. Makanya saya bilang fasidul wad'i itu salah tempat. Salah tempat, salah membuat lah, salah menempatkan, salah membuat atau tidak nyambung.
begitu ya. Fa innahu, karena seperti itu maka sesungguhnya hal tersebut la yuqabalu bi ghairi sukut. Memang tidak perlu ditanggapi atau tidak perlu disikapi selain dengan diam. Jadi disikapinya ya dengan diam. Wa rubba sukutin ablahu min nutkin. Dan terkadang sikap diam itu lebih tajam daripada pembicaraan atau dijawab dengan bersuara. Wa min thamma, maka dari itu raja'a ilaihi Ishaqu. Imam Ishaq malah ikut Imam Syafi'i karena sama-sama cerdas, Pak. Imam Ishaq itu ngerasa, oh iya, saya keliru. Setelah dia mungkin langsung dia pelajari, oh iya, maksudnya Imam Syafi'i itu bukan itu. Tetapi hadis Imam Syafi'i lebih kuat. Saya keliru ketika menanggapi tentang kehujahan hadis Nabi berupa tulisan. Padahal bukan itu maksudnya. Imam Ishaq langsung mengerti, langsung rujuk ya. Itu kalau sama-sama orang pintar. Walau kana sukutu liqiyamil hujjati. Seandainya diam itu adalah menunjukkan tegaknya hujjah ya. Maksudnya tegaknya hujjah itu berarti kepada Imam Syafi'i gitu ya. Allah ya. Seandainya diamnya Imam Syafi'i adalah menunjukkan bahwa al-hujjatu qaimatun alaihi, bahwa hujjah itu adalah sudah tegak atas Imam Syafi'i atau kepada Imam Syafi'i, artinya Imam Syafi'i kalah ya. La akada dzalika ma inda Ishaq, maka hal itu akan menguatkan ya. Akada itu menguatkan ya. Maka hal itu akan menguatkan kepada pendapat atau suatu inda Ishaq yang diambil oleh Imam Ishaq sebelumnya, yaitu bahwasanya kalau disamak tidak suci sesuai dengan hadis berupa surat Nabi kepada Abdullah bin Ukaim ya, Abdullah Abdullah ya. Fafham ma yulqa ilaik, maka fahami apa yang disampaikan kepadamu ini. Begitu ya. Jadi seandainya misalnya hujahnya itu benar-benar untuk Imam Syafi'i atau Imam Syafi'i itu kalah, maka itu akan lebih mengokohkan pendapatnya Imam Ishaq. Tapi faktanya enggak, Imam Ishaq malah rujuk kembali kepada madhabnya atau pendapatnya Imam Syafi'i gitu ya. Jadi ya ini tidak berkaitan dengan nasab atau apa ya, terserah mau kamu kait-kaitkan ya. Tetapi di sini hanya satu prinsip bahwa ternyata diam itu terkadang itu lebih bagus ketika sama-sama cerdas. Artinya nggak ada ngeyel-ngeyelan, Pak. Karena semuanya tahu batasan gitu loh. Ketika kita sudah diam, yang mikir lawannya, apa saya salah ngomong ya? Oh iya, saya salah. Langsung taslim. Sekarang mah enggak, Pak. Kalau diam dianggap kalah. Ya karena yang berdebat juga bukan selevel Imam Syafi'i juga dengan Imam Ishaq. Ini cerita saja ya, beribrah. Mungkin saya banyak-banyak salah memahami atau apa silakan ya. Tapi ini kan tidak berkaitan dengan hukum fikih ya. Artinya saya tidak sedang mendetail hukum fikihnya. Kalau hukum fikihnya jelas. Anda pelajari madhab Syafi'i itu semua bangkai kulitnya itu kecuali anjing dan babi ya, itu bisa suci ya. Baik dia bangkainya bisa dimakan, tidak bisa dimakan, pokoknya kulit apapun itu statusnya bangkai lah, berarti najis. Itu bisa suci dengan disamak. Begitu ya. Kalau mazhab lain ada berbeda-beda pendapat ya. Allahumma hdina sabil.